Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Kembali kita bertemu di program Real Talk with Unilubis. Dan selalu di program ini saya menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi, bisa menjelaskan duduk perkara sebuah peristiwa. Karena di balik sebuah fenomena, peristiwa selalu ada sosok manusia. Dan kali ini edisi spesial memenuhi permintaan kalian di kolom komen-komen di YouTube IDN Times. Akhirnya saya berhasil mengundang sosok yang sangat menarik di Kabinet Merah Putih, Kabinet Presiden Prabowo Subianto, yaitu Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Mbak Airin Umar. Thank you so much. Thank you banget. Nggak bisa diceritain, tapi sebetulnya ini ada kaitan sejarah antara IDN dengan Mbak Airin. Ini jadi rahasia. Jadi rahasia kita ya. Nah, jadi ini kan dilantiknya tanggal 21 nih Mbak Airin ya. Sekarang 21 hari ya, hari ke-21. Ya. Gimana tuh perubahan dari swasta? Jadi Mbak Airin ini semuanya udah baca termasuk di IDN Times ya. Prestasi akademiknya magna cum laude ya, Bachelor of Art, kemudian 7 tahun di banknya juga bank internasional ya, Standard Chartered, sampai Associate Director, kemudian masuk ke bidang yang sangat menarik, yang sebetulnya mungkin ini jalan takdirnya mengarahkan kepada ekonomi kreatif ya. Di game, kemudian blockchain, nanti kita akan explore. Tapi pengen tahu dulu nih, perubahan selama 21. Bangun paginya tetap ya? Kalau dari segi jadwal sih bangun paginya tetap, jadwalnya kayak kereta api itu juga tetap, tidur malam itu tetap gitu toh. Berhubungan dengan manusia tetap, cuman konteksnya saja berbeda. Jadi kalau dulu bermain di private sector untuk impactful ya, karena impact driven company selalu yang kita lakukan. Nah ini berubah ke national scale. Kemarin baru ditanyain sebenarnya goalsnya, personal goalsnya sama nggak sih? Actually it's the same kalau dipikirkan ya, adalah meng-create impacts kepada semua orang, job creations, meningkatkan taraf hidup orang banyak, ngikutin Maslow hierarchy of needs saja, dari yang paling bawah ke self-actualizations. Itu yang kita lakukan di private sector dan sekarang dilakukan di national levels. But ada challenges-nya nggak? Banyak sekali. Kan baru 21 hari. Betul. Tapi ya dijalankan karena kan ini amanat juga ya dari Bapak Presiden dan juga dari yang di atas diberikan kepercayaan. Hopefully we'll just do our best. Ya. Ini sorry ya bukannya apa-apa, tapi ini harus di-mention. Ini adalah mungkin juga kebanggaan buat umat Buddhis Indonesia karena Mbak Airin ini perempuan pertama representasi dari penganut agama Buddhis itu di kabinet presiden ya. Jadi ada nggak memang merasa ada heavy burden gitu ya? Ada. Dan itu cerita lucu sih Bu, karena pas waktu pelantikan itu kan mic-nya di depan kan, aku kan harusnya nomornya 53 kalau nggak salah, jadi di belakang itu udah enak tuh, paling belakang kan ngumpet toh, nyari-nyari ini nomor 53 di mana, pas ditanya ditunjukin di depan depan mic, karena satu-satunya ya? Iya, dan itu kan nggak tahu kalau berdasarkan agama kan, jadi pas berdiri di depan ngeliat di belakang, loh ini kenapa nggak ada stikernya, pas dikasih tahu ya, you are the only Buddhist, itu langsung berasa tuh. Langsung berasa ya. Aku pun ikut ini nih, goosebumps ya. Tapi nggak tahu waktu itu bahwa ini adalah Buddhis yang pertama kan, first female Buddhist di kabinet ya. Sejak pertama ada kabinet. Jadi ya, historical itu, ya. Betul. Itu kaget sih. Oke. Nah, apa yang kita pengen tahu waktu dipanggil ke Kertanegara kan? Kertanegara 4 ya? Enggak dipanggil. Langsung ke retreat di Hambalang Retreat ya, setahu saya. Di Hambalang Retreat itu diajarin apa? Oh banyak sekali diajarinnya. Jadi di Hambalang Retreat itu aku dipanggilnya basically in the morning of the Hambalang Retreat. Oh. Jadi Wamen kan hari kedua kalau nggak salah ya? Hari kedua yang hari Kamis kan bukan. Jadi hari Kamis pagi baru confirm, kemudian langsung ke Hambalang. Dan itu juga mohon maaf agak telat dikit masuknya. Tapi semua yang diajarkan di sana itu it's very mind opening for me. Karena pertama ada relevansi terhadap yang saya lakukan, which is blockchain technology. Itu ada di sesi terakhir di mana melihat sisi
application of blockchain dari segi government. Dan waktu itu kita ngambilnya dari Dubai kan. Dan itu very close to my heart. Kemudian juga conflict of interest, bagaimana cara menghadapi media, bagaimana cara menghadapi potential conflict of interest yang dari kemarin ada di kepala saya kan. Ini bagaimana nih supaya kita sebagai ini setelah pelantikan bisa menjadi seorang yang neutral. Karena kita harus neutral terhadap semua yang ada di Indonesia dan semua stakeholders dari luar yang berada di Indonesia. Jadi itu diajarin secara cukup sistematis sih. Jadi for me yang datang dari private sector yang jarang sekali bersentuhan langsung dengan government, I am quite surprised, pleasantly surprised. Dan kedua, ngerasa positif gitu loh dengan government ini. Dan beruntung juga karena baru kali ini nampaknya presiden itu membekali anggota kabinetnya dari Hambalang Retreat kan kemudian ke Akmil. Seru banget ya, bangun pagi banget ya. Seru. Sempat baris berbaris gitu. Sempet baris. Nah ini lucunya gini nih, kalau semuanya kan pasti berpikir kan Akmil itu pasti disiksa, gitu. Tapi setelah pas sebelum berangkat, honestly saya juga berasa takut nih kan, bisa bangun nggak gitu toh, dan bisa baris berbaris nggak, bakal disiksa nggak. Tapi ternyata pada dari sana aku ngerasain intisarinya, which is pas berbaris itu sebenarnya alignment session kan, bukan? Sinkronisasi ya. Betul. Bagaimana kita tanpa berbicara bisa align dengan para Pak Menteri, para Bu Menteri dan Bu Wamen dan Pak Wamennya sekalian kan. Dan di sana itu jadi situasinya cair karena pas balik badan itu semuanya pada balet gitu loh. Bisa salah balik badan kan. Gitu. Baris berbaris kita yang aduh ini keinjek kanan kiri. Tapi in the end of the day bagaimana kita bisa menyelaraskan hanya dari physical movement saja. Kemudian di kelas-kelas juga kita dapat pembekalan dan alignment session. Jadi setelah 3 hari itu berasa ini adalah kabinet yang kompak. Dan sekarang harus kompak. Betul, karena nggak bisa sendiri. Iya, jadi kalau ada sesuatu itu tinggal pick up the phone. Ini kementerian gue gini nih, boleh nggak bantuin? Nggak, agak sedikit berbeda dengan dulu kan. Jadi ada ini yang WhatsApp dirasakan. grupnya ya? Ada WhatsApp grupnya. Nggak mungkin karena sama-sama di alam, meskipun kata netizen glamping, tapi at least sama-sama di alam tuh bondingnya mungkin lebih terasa ya. Betul. Lebih Karena terasa. kan boleh dibilang kan disatukan di satu tempat kan, berhari-hari nggak boleh keluar. Kita sebagai manusia makhluk sosial harus ngobrol lah Bu ya. Ngobrol. Jadi pada saat kita ngobrol kan jadinya bonding. Tak kenal maka tak sayang, di sana dipaksakan untuk kenalan, tadi pasti sayang akhirnya. Sebetulnya Mbak Erin ini kapan pertama kali kenal dengan Pak Prabowo Subianto? Kenal seperti apa dulu nih? Ya pertama kali ketemu one on one begini. Ketemu one on one sebenarnya malahan pas waktu di Hambalang, Magelang. Jadi ini sesuatu yang cukup unik karena kalau dengan sosok Pak Prabowo ini taunya kan dari news, dari media kan. Tapi pada saat ketemu ini sesuatu yang sangat berbeda dan sangat deep gitu loh. Jadi pas waktu Hambalang itu melihat sosok beliau dan aku ngerasain kalau dibilang tadi pressure-nya di aku karena seorang agama Buddhis, pas waktu ngelihat Bapak, wah ini he has a big dream. And it's very difficult to achieve, but it is possible. Tapi perlu semuanya untuk merapatkan barisan untuk menuju ke ini. Dan ini sebuah visions yang sangat penting sekali untuk Indonesia. Indonesia emas itu bukan sesuatu, it starts with a dream, tapi ini tergantung dari kita untuk mengachieve hal tersebut. Makanya dari kita merapatkan barisan bukan hanya dari kementerian, tapi juga dengan private sector dan dengan komunitas, ini sangat penting sekali as Indonesians. Jadi pas waktu ketemu Bapak, I'm like, okay, I understand why I'm here, but let's do this. Karena ini juga menariknya bahwa yang mendapatkan tanggung jawab mandat untuk menjadi wamen lah ya, yang bersama-sama dengan menteri itu adalah justru dari industri gaming. Saya jadi nyambung waktu pas di Indonesia Millennial and Gen Z Summit itu tanggal 22 Oktober. Itu Rahayu Saraswati karena dia baru dilantik jadi wakil ketua komisi di DPR yang membawahi ekonomi pariwisata. Dia cerita tentang begitu besarnya potensi dari industri game yang selama ini nggak pernah diperhatikan orang karena dipikir ekonomi kreatif tuh bisa fashion, craft, culinary. Kan yang paling populer itu kan itu ya. Tapi ini justru yang potensi yang belum digarap itu adalah games. Nah, apakah Mbak Airin ini merasa bahwa itu memang seperti itu ya?
Buat saya games itu membuka satu dunia baru, which is banyak orang yang saya 10 tahun ini Bu selalu diomelin sama orang tua. Pas waktu baru masuk ke venture capital untuk mensupport gaming ecosystem itu saya dijewer sama mentor aku. Kamu itu katanya mau mengeducate the world, educate Indonesian. Kenapa kamu masuk dunia gaming? Which is ini yang menghancurkan generasi masa depan. Tapi Bu, masuk ke dunia gaming, saya baru tahu bahwa pelaku-pelaku games itu mereka harus berjuang sangat keras sekali, which is against society, against familiesnya mereka supaya bisa menjaga passionnya mereka. Jadi kalau ditanyakan entrepreneurs greed itu ada di gamers, game developers, game publishers dan semua yang pelaku industri ekonomi games. Nah, games itu sendiri kan semua orang main ya. Yeah. Nah, kalau semua orang main, kita bisa lihat dari statistik aja. Berapa banyak sih gamer di Indonesia yang tercatat itu sekitar 190-an. Ya toh, 190-an juta. Nah, di Indonesia sendiri kita ngelihat deh di sekeliling kita. Mama saya main, yang dulunya ngomelin terus main Candy Crush contohnya kan. Dengan banyak loh ibu-ibu kayak gitu. Betul. Udah di atas 60 tahun. Betul. Dan sekarang ini di beberapa bulan yang lalu saya baru ngelihat ada satu grup yang udah bapak-bapak yang udah umur 65 ke atas itu graybeard ya. Itu mereka bentuk satu komunitas untuk bermain game juga. Karena mereka sudah pensiun, mereka bosen. Nah, gamer-gamer ini bukan hanya basically wasting time, tapi mereka juga spending di dalam games. Yeah. Dan pada saat mereka bermain games, bisa ditanyakan siapa sih yang student yang paling mengenal history atau civilization, itu pasti permain gamer. Karena pada saat kita belajar, kalau dikasih buku, itu udah langsung yang gitu ya. mental blockage-nya udah keluar Ya, gitu toh. Tapi kalau disuruh main game, itu tanpa terasa kita langsung tahu. Karena ada semacam ikut serta ya. Betul. Iya. Ikut kesertaan partisipatif. Betul sekali. Jadi pada saat partisipasi itu nggak berasa masuknya, dan ini masuk ke dalam knowledge-nya ya, knowledge base-nya, dan ini jadinya akan panjang gitu loh, karena kan stick on us kan, bukan kayak Doraemon kita cuman hafal. Gampang bosan, benar-benar. Betul. Dan karena ini potensi mencari. Betul. Dan potensinya industrinya gede sekali. Dan ini bukan hanya games, Bu. Jadi segala sesuatu itu mulai pasti dari intellectual property dulu kan. Intellectual property itu seperti apa ya, kayak Batman, Robin gitu kan. Itu kan sebuah IPs yang ada. Jadi pada saat IP itu tercreate, bisa masuk ke komik, bisa masuk ke games, bisa masuk ke film, bisa masuk ke animasi. Sekarang tiba-tiba di mana-mana Ibu ada ngelihat Swansha Yithang, right? Malatang. Semua orang mengenal dish ini. Mulai dari mana, Bu? Genshin Impact, games. Yeah. Ya toh. Nah, bagaimana kita bisa membuat seluruh dunia tahu bahwa nasi Padang itu dari Indonesia, gado-gado itu dari Indonesia, nasi goreng itu dari Indonesia, salah satunya melalui games. Harus di-insert. Oke, apa pesan dan misi dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Ekonomi Kreatif? Menjadikan ekonomi kreatif sebagai new engine of growth. Jadi sebelumnya itu kita banyak yang melihat kalau ini padat modal, padat karya, kemudian sekarang ini padat cipta kan. Dimana awalnya itu kita hanya melihat sumber daya alam kita, tentunya sumber daya alam Indonesia sangat luar biasa sekali. Ini bagaimana kita bisa mengekstrak sumber daya alam ini untuk dipergunakan dan untuk pembangunan ekonomi. Kemudian dari orang-orangnya kita 300 juta, ini kan sumber daya manusia. Yeah. Tapi terakhir ada satu lagi, sumber daya ciptanya kita, which is ini unlimited. Ya toh, unlimited ada di dalam BRIN. Kemudian kedua juga selain new engine of growth, ini juga sebuah ketahanan negara ya Bu ya, dimana kita ngelihat ketahanan pangan, tapi sebenarnya ketahanan yang harus kita lakukan adalah make sure kalau nggak ada brain drain. Sekarang yang terjadi di what's happening in the world sekarang ya, orang Indonesia banyak sekali yang kreatif, orang Indonesia banyak sekali yang memiliki IP dan paten-paten, dan sekarang di offer untuk pindah ke negara lain. Ini defense yang harus dilakukan di ekonomi kreatif untuk memberikan sebuah ekosistem yang mendukung growth of the IPs, growth of the local economies, supaya bisa mendunia tapi juga stay in Indonesia. Ini kan Kementerian Ekonomi Kreatif baru pertama kali stand alone sih ya. Sebelumnya pariwisata, sehingga seolah-olah tuh ada stigma bahwa ekonomi kreatif itu adalah hasil dari pariwisata, atau ekonomi kreatif dalam hal ini adalah kerajinan, kuliner, segala macam ya, souvenir-souvenir itu adalah untuk mendukung pariwisata. Benar nggak paradigma itu? Dan sesudah dipisah, apakah itu lebih baik, bisa menjadi lebih baik, bisa lebih jalan cepat
gitu? Kalau dari saya sih everything happens for a reason and the reason is always good kan. Nah kalau kita ngelihat sejarahnya ekonomi kreatif awalnya itu kan bermula dari badan ekonomi kreatif Bekraf, baru kemudian masuk ke kementerian atau keluar kementerian dan kawan-kawan, dan sekarang ini terakhir di Kemenparekraf dan terakhir dipisahkan 2. Kalau dari 17 subsektor kreatif ekonomi itu, yang banyak diketahui orang adalah kriya, kuliner, fashion, desain, ya toh. Yang tidak diketahui orang adalah animasi, games, aplikasi dan kawan-kawannya. Jadi satu digital, satu very traditional. Apakah 2 ini ada hubungannya dengan pariwisata? Ada, Bu. Karena kebayang nggak sih, Bu, kalau misalnya kita meng-feature ada sebuah game dari Indonesia meng-feature satu jembatan yang dari Surabaya, itu kan membuat orang, oh ini jembatan di mana? Pengen tahu dan pengen datang. Kalau datang, ini berarti pariwisata. Kalau misalnya bridge itu ada unsur kebudayaan, berarti kita saling mendukung dengan Kementerian Kebudayaan, ya toh, dengan Pak Fadlizon dan Pak Giring. Nah, inilah yang kita lihat kreatif ekonomi ini tidak akan berdiri sendiri, tapi akan menjadi facilitator supaya dengan yang lain-lain kita bekerja sama, but we are the shield untuk menggerakkan new engine economy. Ya. Modalnya apa? Jadi atau saya ubah pertanyaannya, quick win-nya apa? Katakanlah untuk 100 hari pertama. Ya. Kalau kita seperti yang Pak Prabowo katakan kan, quick win ini bukan hanya jadi sebuah checklist yang mana kita selesaikan dalam 100 hari, tapi sesuatu yang berkesinambungan. Path lah, on the right path lah. Correct. Jadi beberapa hal yang kita lakukan, pertama adalah mapping out the entire ecosystem dari ke-17 subsektor ini supaya segala bantuan yang kita berikan tepat sasaran. Ya toh. Salah satunya yang paling besar, ya bukan paling besar ya, salah satu yang besar yang kita lihat adalah new economy, which is yang belum diperhatikan terlalu banyak, games, aplikasi, film juga kita udah ketemuin, seni rupa, seni pertunjukan. Bagaimana kita bisa mendigitize and commercialize it. Kita punya satu hal sih dari ekonomi kreatif, which is kita orang Indonesia sangat kreatif. Semuanya very good talents. Pertanyaannya bagaimana mengkomersialisasi supaya talents kita ini bisa mendapatkan income. Jadi semua yang kita lakukan dari segi pemetaan ekosistem, including big data, data-data yang mau kita selaraskan supaya decision making kita semuanya based on data driven, itu adalah fondasi yang kita lakukan sembari program-program untuk mendukung, satu adalah economic value creations dan income dari setiap orang, kedua adalah peningkatkan tenaga kerja gitu, basically employment rates kan. 2 hal ini kita masukin ke dalam program-program yang ada. Beberapa program yang sudah kita lakukan, contohnya satu, dan ini masuk ke dalam quick win juga, adalah program untuk membantu quote-unquote startup di dunia kuliner, kriya, fashion, dan kawan-kawan. Kemudian dari segi IP, kita melihat bagaimana kita bisa menggunakan global IPs yang memiliki global audience yang sangat besar, dan kita insert dengan kearifan lokal, baik dalam bentuk IP ataupun batik. Sebagai contoh, dengan Garuda dan Pikachu kemarin, ini mungkin ada banyak yang bakal says that, kenapa Pikachu, kenapa nggak local IPs? Jadi I better address the pink elephant in the room kan, karena Pikachu itu memiliki global audience, ya toh. Kalau Pikachu saya tempelin batik, seluruh dunia akan mengetahui balik, ya toh. Dan ini membuka banyak sekali karena low IP hanging fruit ya. Betul, low hanging fruits banget, ya. benar. Tapi dari sana kita langsung masukkan apa next stepnya? Masukin tenun dong, ya toh. Boleh gak sih local IPs-nya kita masukin juga? Jadi dalam 100 hari ini kita akan mengkatalogkan apa sih kekayaan Indonesia dalam segi IPs supaya pada saat kita memasarkan ini kepada stakeholders baik BUMN, private sector ataupun yang luar, ada pegangannya. Sekarang ini kan we only say that we are very rich, but then where's the data? It's all scattered. Jadi kita mau meng-centralize to decentralize saat ini. Ini sangat penting sekali fondasi 100 hari ini supaya kita bisa bekerja in the next 5 years membentuk fondasi yang akan hopefully di carry forward the next 20 years menuju Indonesia emas. Nah karena Mbak Iren ngomong itu, selama ini problem buat Indonesia juga branding ya. Maksudnya kayak kopi itu kalau di negara lain itu kopi Kolombia, ya, kopi negara. Sementara kita yang dikenal paling tidak ada di kafe-kafe yang yang chain cafe di seluruh dunia itu
kopi Sumatera, Sumatran Coffee, and Torajan Coffee, tapi nggak dikenal itu sebagai kopi Indonesia. Nah, apakah branding ini adalah tanggung jawab dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau di perdagangan atau gimana? Ada kerjasama? Kita ada kerjasama sih. Jadi kita dengan perdagangan, dengan kebudayaan, dengan pariwisata sudah mulai duduk bareng, dan Menkominfo juga sudah duduk bareng untuk melihat kita kerjasamanya dari sekali ekosistem yang ada. Kita ngambil porsi yang mana, karena ini nggak bisa satu orang untuk nge-push. Kalau saya bikinin brandingnya dari ekonomi kreatif, tapi kalau pariwisata tidak membantu untuk menempelkan branding itu semua, itu nggak bisa kan. Jadi ini kerjasama yang harus sangat erat banget sih. Tapi makanya itu kita concern, makanya kita ke Magelang, Bu. Oh iya, supaya kenal baik ya, sehingga kemudian gampang komunikasinya. Nah, bagaimana dengan tadi kita bicara ketika lokal IP itu sebenarnya nggak cuma lokal dalam artian nasional Indonesia, tetapi juga kan daerah kita sangat kaya. Betul. 38 provinsi. Nah, apakah itu juga akan menjadi concern dari Kementerian Ekonomi Kreatif? Banget, Bu, karena yang di Indonesia Timur sesuai arahan Pak Prabowo kan Indonesia Timur harus diperhatikan kan. Dan kebetulan saya diver, jadi saya suka banget ke Indonesia Timur yang airnya masih bersih dan sangat banyak ikan-ikan lah yang bisa diseidadahin kan. Jadi saya diver. Makanya dekat nama Menpar supaya diajak toh. Nah, untuk Indonesia Timur salah satu program 100 Days-nya kita adalah kita memetakan Creative Hubs itu ada di mana saja. Salah satu Creative Hubs itu kan ada juga di yang Indonesia Timur kan. Jadi sebagai government kita nggak mau dari Kemenparekraf kita bangun tempat kita sendiri. Kalau di sana sudah ada desa wisata, di sana sudah ada Creative Hubs, kita ngisi kontennya aja supaya yang dari Indonesia Timur juga bisa diangkat gitu loh. Karena Indonesia Timur itu culture-nya rich banget dan belum ada yang benar-benar kenal kan. Jadi itu yang salah satu fokus utamanya kita sesuai dengan arahan Pak Presiden sih. Terlepas dari saya suka diving di sana. Mbak Erin ini 2 November, 40 tahun, masih muda banget ya. Perempuan muda, selama berkarir tuh pernah ketemu apa tantangan paling berat yang pernah dihadapi oleh seorang Airin Umar? Kalau jujur, kalau dari segi karir, I'm quite blessed sih, karena sering sekali ketemu dengan mentor-mentor yang ada. One of the things that yang saya adopt adalah, meskipun aku kadang-kadang bete dengan pekerjaannya itu, pastilah ya manusia pasti ada ups and downs kan. Beberapa kali pada saat saya sangat down itu saya cuma bilang gini, there's a reason why I'm doing this gitu loh. Dan ini kayak pembekalan bento box supaya kedepannya saya bisa menghadapi dengan lebih baik. Contoh konkret aja, dulu pas waktu masuk Stanchart kan manajemen trainee kan. Manajemen trainee kita tahu Bu, berhubungan paling dekat dengan mesin fotokopi. Kadang-kadang ya toh nggak ke semua, tergantung bosnya siapa. Jadi ada satu masa saya berhubungan sama fotokopi mesin aja, sampai itu mesin rusak saya juga bisa ngurusin gitu toh. PT kan. Ngapain ngurusan sama fotokopi mesin. Tapi 2 years later pas saya di Dubai, itu jam 12-an malam, besoknya kita pitching pagi-pagi, mesin fotokopinya rusak. Dan bisa benerin? Bisa benerin. Karena pernah melakukannya. Betul. Jadi pada saat itu saya, this is why I have to do it. Tapi dengan itu ngebuka opportunities yang lain, karena diperhatikan oleh yang di atas, mesin fotokopi aja bisa, nih anak bisa apa lagi, dan dikasih challenge yang baru. So a lot of things are blessing in disguise. Jadi dengan positive thinking itu, as a woman, saya pernah di India juga kan. Pas waktu ke India itu semua teman sangat concern. Kamu itu cewek sendirian. Pernah nggak sih di bypass? Ya pernah Bu. Tapi ya it's okay gitu loh. Selama kitanya oke, nggak hostile, nggak ngerasa it's an attack for me personally. And there's a reason why the other person behave the way they are, then it's fine. Neutral aja sih. Tapi sebelumnya, selain yang 7 tahun, kemudian kan belakangan Mbak Airin ini jadi bos. Ya, artinya bisa menentukan apa yang gua mau nih, harus gini nih, harus gini, garis gini. Nah sekarang masuk ke birokrasi, ya. Birokrasi ini bosnya banyak, yang harus di approach, di lobby banyak. Not to mention politisi yang di DPR juga. Gimana tuh? Sebenarnya Bu, kalau jadi bos itu juga banyak stigma bahwa bos itu mau ngapain aja bisa kan. Tapi sebenarnya pada saat kita jadi bos, satu hal adalah kita harus
bertanggung jawab terhadap para stakeholders, terutama apabila ada investor, dan kalau sudah go public ya harus bertanggung jawab kepada publik ya toh. Kedua adalah memegang beban untuk supaya semua orang bisa gajian dan visions ke depannya. We always have to have the answers to everything. Makanya jadi bos itu very very lonely. Nah, masuk ke government saya cukup beruntung Bu, karena 100% private sector. Pak Menteri dengan saya sangat kompak sekali, sampai kita sering guyon kalau buy one get one free saking kompaknya. Beliau adalah seorang politicians yang really good. Ini udah periode, sebetulnya kalau dia tetap di DPR periode kelima, jadi temennya banyak Udah, banget di bener, DPR ya. Jadi udah 20 tahun, ya? betul, dan charming kan beliau kan. Untungnya charmingnya nggak aku, maaf Pak. Jadi beliau itu udah di DPR lama, kemudian juga pernah jadi sekjen, ketua komisi juga, dan di sekjen partai, dan saya kan profesional ya, jadi neutral kan. Masuknya. Betul. Zaken. Representasi dari Zaken kabinet. Betul. Jadi ya kita kompak sih Bu, dan sangat terbantukan oleh beliau. Dan beliau juga di ekonomi kreatif juga dulunya kan memang yang salah satu yang memasukkan internet ke Indonesia ya toh, dan juga pada saat itu di komisi berapa saya lupa juga membawahi ekonomi kreatif. Jadi dan orangnya juga sangat kreatif, jadi bisa dilihat langsung di Instagram ya kita, Kemenparekraf untuk saat ini, itu kontennya kita itu sangat Gen Z banget. Mungkin yang sering ngetis Pak Menterinya juga oke, dan akunya juga kena kadang-kadang kayak kemarin kan. Jadi this is something young that kita mau, dan itu sangat membantu. Jadi di kantor biasanya saya nanya, di awal-awal ya, jangan diketawain ya Bu ya, ini singkatan apa, APBN, RAPBN gitu, sekarang udah tahu. Ya toh. Tapi dulu nggak ngerti tuh Bu. Nah Pak Menteri dengan sabar mengajarkan ini loh. Nah saya giliran saya bilang, oh ini game industry kayak gitu loh. Jadi kita bisa bertukar pikiran di sana. Untungnya itu Bu. Ya. Gimana, apakah Mbak Erin, karena industri ekonomi kreatif ini banyak melibatkan kalangan muda. Ya. Bagaimana melibatkan mereka dalam, karena ini era anak muda tuh pasti tahu deh, anak muda nggak mau cuma disuruh harus gini. Kan kita juga muda Bu. Iya benar. Dia muda, aku enggak. Jadi dia maunya diajak ya, partisipasi. Nah, apakah ada rencana dari kementerian untuk mengajak anak muda dalam proses pengambilan keputusan? Oh, udah mulai sih udah, kita ya? Sekarang karena dari awal itu minggu pertama kita langsung mengundang teman-teman dari asosiasi. Asosiasi itu ada yang e-sports, ada yang games. Kebetulan paling kenal kan, paling dekat kita panggil dulu untuk ngobrol bersama. Kemudian dari yang desain juga udah mulai memanggil. Jadi sebelum kita membuat keputusan apapun juga itu kita pengen mendengarkan dari semuanya sih. Dan jadi ini participative economy, karena dari kementerian nggak bisa, aku takut aku sotoy karena nggak ngerti kan. Jadi mendingan bertanya daripada malu dan sesat di jalan kan. Jadi kita selalu ada partisipatifnya, dan nantinya juga kita mau mengadakan kayak sekarang ini Instagram masih saya pegang sendiri, Instagram pribadi saya. Jadi ada beberapa, aduh ini nanti flooded kayak. Jadi ada beberapa yang masuk itu saya ngerespon langsung. Oh saya gitu. termasuk waktu belum punya nomor teleponnya saya mengucapkan selamat Terima lewat kasih. direct message Instagram. Dan dibales kan? Dibales, thank you. Jadi untuk sementara masih bisa saya balas, dan beberapa inputs dari teman-teman, meskipun saya like atau heart itu saya ada screenshot nih. Jadi ini supaya untuk jadi inputs dari teman-teman yang di kementerian, supaya kita juga ngeliatin kan, which ones yang kita bisa masukkan dan kita selesaikan dengan cepat, which ones yang mungkin bukan relevan ke kementerian kita, tapi bisa kita sampaikan ke kementerian lain. Itu sih. Nah kalau di summarize yang sekarang sedang dialami oleh Mbak Wamen, ini apa namanya, anugerah atau apa ya, atau like a challenge atau tantangan atau apa, kalau mau di summarize dalam satu kalimat? It's a mission, it's a life mission, di mana ya ini kita katakan missions untuk berkontribusi apapun juga bento boxes yang sudah saya kumpulkan selama 40 tahun ini, berkontribusi terhadap Indonesia emas, terutama untuk anak-anaknya. It's the future of Indonesia. Kenapa Indonesia itu penting di dunia? Karena Indonesia adalah home untuk 300 juta orang kan, estimasi baik yang terregister ataupun tidak. Jadi apapun juga positif perubahan yang terjadi di Indonesia ini akan mengimpact ke seluruh dunia. Jadi I am on a mission for a better world. Itu sih. Luar biasa, itu judulnya. Itu tadi obrolan saya dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Airin Umar.
Sebetulnya waktunya nggak cukup, tapi ini sebetulnya menyediakan waktu. Sekali lagi terima kasih di tengah kesibukan yang luar biasa. Kita berharap bahwa beberapa bulan dari sekarang bisa ngobrol lagi untuk tahu perkembangan lebih lanjutnya, karena ini wawancara ini adalah permintaan dari audiensnya IDN Times. Mereka pengen tahu banget siapa sih Airin Umar ini. Sampai ketemu di Real Talk with Uni Lubis berikutnya. Salam sehat teman-teman.